Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para alim ulama, khususnya jamaah Masjid An-Niyatul Rahimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita pada setiap minggu pagi pada subuh, setelah sholat subuh kita mengadakan kajian subuh, intinya untuk menambah ilmu kita, untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Adapun penyampaian materi pada pagi hari ini yaitu Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Rawas. Demikian kami selaku pengacara acara pada pagi hari ini, dan kepada Al-Ustaz untuk dapat menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan beliau pada pagi hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati para alim, para pemuka agama, pemerintah setempat, para guru dan seluruh jemaah dan ketua anggota Masjid An-Niyatul Rahimin Jalan Kenanga Dual Bulinggau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Hanya Allah lah yang menyehatkan badan kita, yang menguatkan badan kita untuk kita bisa hadir di masjid yang dimuliakan Allah ini. Amin. Semoga yang dalam perjalanan mencari rezeki dan kembalinya dapat rezeki yang banyak, dan kemudian yang dalam keadaan sakit kita doakan semoga sehat walafiat seperti biasa, dan yang telah mendahului kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal baiknya, dan kemudian Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya pagi ini masih tetap nyambung dari yang bulan kemarin tentang
Hadis kursi membahas tentang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran tentunya juga di dalam hadis kursi ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi ingat terus gitu kan. Sulit Pak Ustaz mengingat ke memang enggak ingatlah. Apa yang telah diberikan Allah kebaikan ingat. Allah berikan rezeki ingat. Sampai yang urusan apapun kita ingat. Manggil anak anak susah dipanggil, kita ingat ya Allah. Nah, itu kan. Maupun yang anakku susah dipanggil nih. Ingat nama itu kan. Tolong bukakan hati. Nah, ini. Itu kan. Selain itu ialah yang zikir itu, yang subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar jadi. Ya, subhanallah jadi, alhamdulillah jadi juga. Ada juga pendek Allah. Nah, cuman aku tak faham kalau orang nyebut hu. Nah, ada bingung pula itu. Nah, dari mana pula yang tu? Lah titik nadirnya itu kan. Malam jam nanti lada ini lagi lah tinggi nian, nah baru yang hu. Masih ingat nian jangan apa pula. Ya Allah Allah. Okay. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 203 Waskurullah fil ayamin ma'rudat. Waskurullah fi ayyam ma'dudat. Dan ingatlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Itu namanya waktu kita di bulan-bulan nak lebaran, hari tasyrik, itu kan. Pun ada juga di situ apabila kalian telah kembali, telah selesai wuku dari Arafah, ingatlah kepada Allah di Mas'aril Haram. Nah, sekarang musim haji. Nah, itu di situ kajiannya. Kita doakan yang berangkat haji seluruhnya, khusus Kabupaten Musirawas Utara, Lubuk Linggau dan Musirawas, yang Allah sampaikan pergi dan pulang selamat dan dalam keadaan sehat, dan mereka menjalankan seluruh ibadahnya tetap sehat, dikuatkan Allah. Dan kita juga yang di sini mendoakan dan berdoa semoga kita di tahun-tahun akan datang dapat digilirkan oleh Allah datang ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Nah, itu. Jadi Allah yang gilir kita itu, yang manggil kita. Kalau sudah takdir, apapun pasti kita datang ke Mekah Al-Mukarramah. Karena banyak saudara-saudara kita lah berangkat. Ada lewat macam-macam ya. Haji yang memang luar biasa, mudah-mudahan tak ada apa-apa itu kan. Ya, orang nak datang sana kan bermacam-macam. Yang nak reguler laju, nunggunya agak lama. Yang nak haji online plus nunggunya sekitar 5-6 tahun. Yang ada nak lebih cepat, asal dia siap galau-galau, alham laju. Siap tu macam-macam, tanda kutip siap tu. Siap macam ini apa-apa, siap kurang dapat amal ini, beramalnya di sana. Ya namanya ini kan. Ada bermacam-macam, ada haji. Sekarang ni ada turis lah, bisa turis, bisa macam-macam. Tapi kalau baca, usahakan begitu duit banyak, usahakan walaupun macam mana, berapa cepat, carilah visa yang memang visa haji, biar aman dalam segala-galanya. Jadi kita belum siap kan. Ketika ada yang kurang, kita marah uang kan, marah orang lain kan. Nah itu kan. Duit kalau banyak habis, aku tak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kemudian kata Allah di dalam surah Jumaah ayat 10, waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya
supaya kalian mendapat kemenangan dan keberuntungan. Tapi ada juga di lain, apa kata Allah, jika kamu mendapat kebahagiaan mengingat aku, itu adalah aku temui kan, kabarkan kepada orang lain ketika dapat kebahagiaan. Kadang kita bertanya dengan orang, apalah amalan kamu tu, apalah zikir kamu itu, sehingga kamu tu maini. Nah kadang orang itu ngomong, tak tahu aku ni biasa baik, solat sama cak kamu, ibadat sama cak kamu, sedekah sama baik. Nah cuman apa lagi kira? Cuman kadang-kadang di dalamnya ada amalan-amalan lain yang membuat kebahagiaan itu. Dia mungkin istiqomah dalam urusan mengamalkan apalah yang diamalkannya. Salah satunya kalau kita memang istiqomah dalam mengamalkan yang satu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bayangkan dalam suatu kisah, mungkin aku pernah cerita bahwa Imam Ibnu Hanbal itu dalam satu ketika Imam Ibnu Hanbal itu pengen dia nak keluar rumah. Pengen, setelah dia keluar rumah, ternyata dalam perjalanan yang jauh dia datang ke sebuah masjid. Tapi ada dalam cerita itu ya, ketika dia datang ke masjid itu nak solat, ternyata pengurus masjidnya lagi nak nutup masjidnya. Dijenguknya Imam Ibnu Hanbal ni datangnya bukan seorang nunjukkan ulama besar, biasa baik. Kadang manusia ni kan memandang yang bagus baik dari luar. Tak disuruhnya solat di dalam masjid, disuruhnya solat di perataran masjid di luar. Nah, benerlah uji kemarin tu mungkin masjid kita ni nak direncana ada perataran lebih gede kan, lebih lu mendak ganti di bawah erti. Di mamang bawah gitu. Lah apa di dalam nak nutup aku? Yo, nak tutup ini. Banyak hilang pamo kan. Kena dari pengalaman banyak hilang tu lah nutup. Nah, mudah-mudahan akhirnya di teras dia sembahyang, masyaallah. Tapi Imam Ibnu Hanbal tak perlu berkecil hati, dia ngomong inilah kehidupan maksudnya itu kan. Setelah dia lepas solat, dia jenguk di depan masjid itu ada orang, ya sebuah rumah lagi orang membuat roti. Nah, wong ni buat roti rupanya lagi ngulung roti, lagi nganu roti itu. Dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lama sambil makan roti kan? Ditanyalah Imam Ibnu Hanbal ni, hai saudaraku, dah lama kau ngamalkan amalan ini sambil songan roti ni? Dah lama ini. Setiap aku ngamal roti mak ni langsung sambil berzikir. Apa yang kau dapatkan, uji Imam Ibnu Hanbal? Segalanya lah sudah aku dapatkan galo. Ya, anak-anakku berhasil, perusahaan aku di mana-mana ada cabangnya. Alhamdulillah. Apalagi? Ya dapat galo juga. Anak-anakku berhasil. Cuman ujinya aku belum sampai sekarang doaku belum dikabulkan, diijabahkan Allah. Aku nak bertemu dengan seorang ulama besar namanya Imam Ibnu Hanbal. Imam Ibnu Hanbal. Macam mana ini kalau aku ngomong aku ni Imam Ibnu Hanbal, percaya tak kira-kira? Nah itu. Ternyata bingung dia kan? Diulang-ulang. Kau tahu siapa Imam Ibnu Hanbal? Seorang ulama besar segala macam. Oh, banyaklah tu. Terakhir Imam Ibnu Hanbal ngomong, seandainya yang kau katakan itu adalah aku, percaya dah kau gitu. Dijenguknya dari pucuk sampai ke bawah, pingsan bapak itu. Pas pingsan tu, pas sudah bangun baru diceritakan, ya Allah. Ini. Ternyata getinya kalau kita banyak mengamalkan sesuatu secara istiqomah, bukan kita ke rumahnya. Nah itu wong itu tadi, Imam Ibnu Hanbal ini dihadirkan oleh Allah menemui wong ini. Baik, bayangkan. Inilah dalam sebuah cerita. Artinya memang mengingat Allah ini luar biasa. Kemudian di ayat yang lain, orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram karena ingat kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan ingat kepada Allah hati menjadi tentram.
Jadi kalau orang lang ingat Allah, insya-Allah mudah-mudahan hatinya tenteram. Ya, tapi kalau nya tak ingat-ingat, nah itulah ujung tu galak ngomong tu. Ingat, sadar, nah itu kan. Yo, ucap kan itu Ngucap sampai. Mangga dipleset orang ngucap, lalu ngomong cap. Lah lain lagi ngucap tu ya. Astaghfirullahalazim itu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Kemudian di ayat yang lain, wahai hambaku, apabila engkau ingat kepadaku ketika sunyi dan sepi, kata Allah ini, ya hadis kursi ini, apabila engkau ingat kepadaku, kata Allah, ketika sunyi dan sepi, niscaya aku akan ingat padamu dalam sunyi dan sepi juga. Dan apabila engkau ingat kepadaku dalam lingkungan khalayak ramai, dalam keramaian, aku akan ingat pula padamu dalam lingkungan khalayak ramai yang telah baik dan lebih besar jumlahnya lagi. Jadi kata Allah, kalau kau ingat kepada aku di dalam keramaian dikit, aku lebih ingat dengan kau banyak. Itu bahasanya. Nah itu ya. Kemudian di hadis kursi yang lain Allah katakan, di ayat ya hadis kursi yang lain, iza zakarni abdi kholian zakartahu kholian wa zakaroni fi malaikati satahu fi mala khairun minal malaikal ladzi zakaroni fihi. Apabila hambaku ingat kepadaku ketika sunyi sepi, niscaya aku ingat padamu kepadanya ketika sunyi sepi juga. Dan bila mana ia ingat kepadaku dalam lingkungan halayak ramai, niscaya aku pun akan ingat padanya dalam lingkungan halayak ramai yang lebih-lebih daripadanya halayak ramai tempat ia ingat kepadaku. Nah ini dijelaskan lagi. Jadi kalau kita ingat kepada Allah di waktu keramaian, nah Allah itu ingat kita lebih dari segala yang dia ingatkan. Kemudian di dalam hadis kursi lain yang lainnya, aku sesuai dengan dugaan hambaku kepadaku, dan aku bersama dengannya ketika ia ingat kepadaku. Jika ia ingat kepadaku di dalam hatinya, aku pun ingat pula kepadanya di dalam hatiku. Nah, cuma jangan bandai-andai pula hatiku. Nah, Allah ada hati pula. Manalah hatinya? Nah, payah pula lah ingat itu. Lah lain pula kajiannya gitu. Jangan jauh-jauh nian. Nah, itu ya. Jika ia ingat kepadaku di dalam hatinya, aku pun ingat pula kepadanya di dalam hatiku. Itu kata Allah itu. Dan jika ia ingat kepadaku dalam lingkungan halayak ramai, niscaya aku pun ingat kepadanya dalam lingkungan halayak ramai yang lebih baik. Dan jika ia mendekat kepadaku sejengkal sekilan, jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku pun mendekati padanya sehasto. Masya Allah. Terbalik kita ya. Dekat sejengkal, aku dekat sehasto. Dah pak numur kak, menumur tu. Ya. Ini kau kan kajiannya mendekat bukan menjauh. Masya Allah. Aku pun mendekat pula kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, niscaya aku mendekat kepadanya sedepa. Itu pula. Sedepa. Mundur memang kajiannya. Kalau dibalik mundur. Dan jika ia datang kepadaku berjalan, dan jika kita mendekat Allah itu berjalan, kata Allah, aku mendatanginya sambil berlari. Murniam itu. Bukan jauh, mendekat. Ini bahasanya mendekat, bukan menjauh. Masya Allah, alangkah hebatnya ya. Maka ketika Rasulullah duduk di dekat masjid bersama Ibnu Umar, melintas Abu Bakar. Abu Bakar nak ambil uduk rupanya. Kata Ibnu Umar, ya Rasulullah, Abu Bakar lewat. Yo.
Ternyata ketika berbincangan itu Jibril turun menemui yaitu Rasulullah. Ya Rasulullah, kau nyengok dak so baju ini Abu Bakar tu? Ngapo ya Jibril? Laku ya lah bertampal. Uji Rasulullah, yo aku nyengok. Ngapo cak itu? Segala hartonyo lah dinjuk kalau dengan orang lain yang membutuhkan dalam perjuangan Tabuk diserahkan juga lo hartonyo. Sampai-sampai ketika Umar ya Ibnu Khattab ngomong, kalau ini Abu Bakar nunjuk sekian, aku nunjuk sekian. Kalau Abu Bakar nunjuk sekian, aku nunjuk sekian. Nah cuman terakhir Umar dak terturun. Ketika Abu Bakar nunjuk kalau hartonyo, Umar aku dak terturut lagi. Dak terturut lagi aku je. Sampai Nabi ngomong, ya Abu Bakar, ngapa kau nunjuk kalau harto ini? Mertuanya itu, wong tuanya Siti Aisyah. Uji Abu Bakar, aku nunjuk kalau. Masih ada dak harto kau? Tidak katik lagi. Jadi masih ada 2 lagi. Dikit. Apa dikit apa banyak Abu Bakar tahu loh. Hanya kau dan Allah lagi punya akunya Allah. Maka ketika itu Jibril ngomong dengan Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan salam dari Allah untuk Abu Bakar. Jadi Allah nyuk salam bu dengan Abu Bakar ini. Saking hebatnya Abu Bakar itu. Maka kuburan Abu Bakar dekatnya, kuburan Abu Bakar itu dekatnya yaitu kuburannya Rasulullah. Nah ini untuk ibu-ibu. Maka ketika Abu Bakar meninggal, Rasulullah meninggal, ketika Siti Aisyah datang ke kuburan Rasulullah, auratnya Siti Aisyah ini terbuka, tidak jadi masalah. Karena di dalam kubur ini adalah suaminya dan wong tuanya. Kadang-kadang Siti Aisyah dalam diceritakan bangun tidur langsung datang ke kuburan Rasulullah. Sedekat itulah kan, dekat kamar itulah. Di dalam kamar malah. Tapi pakaiannya terbuka, tidak apa-apa, karena di dalam kuburan ini adalah suaminya dan orang tuanya. Tetapi ketika Umar ya ada datang kuburan Umar di situ, maka Siti Aisyah ketika ngulang kuburan wong tuanya, ngulang Abu Bakar wong tuanya dan suaminya Rasulullah, selalu tidak pernah terbuka auratnya, tertutup terus. Kena ada sikok wong lain di situ. Bayangkan, nangan tak kita ni mugola boro-boro wong lah meninggal, wong masih hidup kita buka-bukaan. Nah itu maksudnya itu ya. Iya. Tambah lagi ke kuburan betino kok melangkah situ lewat kuburan bang. Duduk pula di pucuk kuburan, hati-hati. Ada hadis Nabi, jangan duduk di kuburan tu, kena bagaikan duduk di bara api. Jadi nama mencapek, bergeser jauh dikit duduk tempat yang tak kata kuburan. Itu dia tingkarannya. Jangan sekendak-kendak be. Aku gelik bukan duduk lagi di pinggir, di kepala orang itu. Aku contoh baik. Ini sok kepura pun itu. Ini ada tepinya lewat. Uang duduk sikono sini. Masya Allah, nak ditegur mana? Katanya ini pula istilah dalam hati be berteriak. Tapi aku berani nak ke sini ngomong kan, mau ditang tu, mau ndak dulur jangan coba-coba. Kena marah we gitu. Mun dulur, ayo geser sedikit, jangan situ je gitu. Ngomong itu bae, jangan ngomong kok kawan tu duduk bagaikan bara api. Lah, mana apinya? Nah, lantak kau. Kita ditantangnya pula, masya-Allah. Nauzubillah summa nauzubillah ini saling. Nah itu Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ingat kepada Allah ini tetap ingat terus, jangan sampai tidak ingat. Karena kalau kita ingat, insya Allah mudah-mudahan iblis tidak moda kita. Seperti yang kuceritakan dulu bahwa itu seorang ulama juga ya Imam Junaid itu tidak pernah lupa dia dengan Allah berzikir terus. Sehingga ada murid yang nyamar iblis, muridnya nyamar, berguru dengannya, begawi dengannya, tidur di rumah Imam Junaid dan kemudian
Berapa tahun dia di situ? 10 tahun dia berguru dengan Imam Junaid tu. Rupa tujuan awalnya dia nak menggoda Imam Junaid. Siapa murid ini? Kepalanya nian geng nian iblis itulah menyerupai manusia baik. Ketika dia nak pergi Imam Junaid, pergilah kau, dem jadilah. Jadilah, terima kasih guru. Aku dah dapat ilmu yang banyak. Aku nak pergi ya. Kau tu kelambatan perginya. Lah, macam mana guru? Kau bertamu assalamualaikum, aku dah tahu siapa kau. Kau tu adalah pucuk gengnya iblis, bapaknya, neneknya mungkin ya. Yang lain dah baca ngoda. Ternyata 10 tahun juga tidak bisa ngoda Imam Junaid itu. Serumah berguru, digodanya terus. Tak pernah tergoda Imam Junaid itu, kerana Imam Junaid ini sedetik pun tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita, ya Allah, setengah hari bela banyaknya godaannya. Nah inilah, tapi berusahalah ya, berusaha ingat tadi. Berusaha ingat, mudah-mudahan kita artinya terhindar dari hal-hal yang menggoda kita untuk berbuat jahat. Maka ada orang ngomong galak ini ya. Ini hari-hari kalau ngomong, syanu tu zikirnya tak berjalan. Itu ada kata-kata zikir tak berjalan tu mungkin apalah, ada tak eloknya, mungkin peranginya. Dia lah pade, lah bagus mungkin ya, ibadahnya lah bagus, tapi masih tak bagus juga pandangan manusia, dan atau akhirnya dikatakan zikirnya tak berjalan. Artinya mun zikirnya berjalan, orang ni berubah. Kalau orang sering baca selawat, artinya bengesnya tak benges ko. Nah, semarah-marahnya kalau dia masa selawat, dia tak marah lagi. Ibu-ibu dibanyakkan masa selawat, tidak pula dikit nak mencangnya, ngegas je tu kan. Payo je nak ngegas tu. Nak ngegas terus. Kadang-kadang kita ni dalam rumah tangga ni bapak ibu, ngegas tu tak dem-dem. Kadang-kadang apalagi nak bercerita, nak beli harta, ya Allah, hartanya masih manus itu, ngegas, mana sen kau, mana ini kau, maka kaget dulu, baru berencana. Dia juga kamu apa ustaz kau curhat, mak itulah mungkin sama baik, tak jauh beda, mungkin. Uji kita kaget dulu, baru berencana ini, oi, belum pernah ada bunyinya. Namanya uji Rasulullah, barang siapa yang tak punya cita-cita, maka bukan umat aku. Tapi jangan berangan-angan. Cita-cita kan? Ya cita-cita umpama kan, ada sepeda nak beli sepeda siku lagi, biar olahraga berdua, tak berboncengan umpama kan. Nah, cuma kalau lah dikatakan mana sen kau, mana ini kau, la ilaha illallah. Nah, itulah kadang-kadang tu artinya ini lumlah sebelum terakhir ngomong tulah kamu tu zikir tak berjalan. Nah, jika tak berjalan tu artinya nak pengis baik macam kan. Tak sudem itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu kajian kita kena sambungan dari yang kemarin, rasanya tak nyudah itu kan, ada ini kan, mengingat Allah, tentang mengingat Allah ini. Makanya aku ulangi lagi, biar kita ini niat, barang siapa mengingatku kata Allah dengan sejengkal, aku datang sehasto. Barang siapa mengingatku sehasto, aku datang dengan dia sedepo. Ada pacuan yang sedepo ni di sini. Barang siapa mengingat dengan aku berjalan, maka aku akan datang dengan dia berlari untuk dekat kepada yang ingat kepadaku itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sejauh dalam bahasan ini ada tak pertanyaan-pertanyaan untuk tentang dalam rangkaian mengingat Allah Subhanahu wa taala ini. Mang, ada pertanyaan, Mang? Yo. Oh, dah nyentuh merbot tadi yo. Masya Allah. Oh yo. Ni nak datang tutupnya. Masya Allah. Jangan sampai gitu lah yo. Dalam sebuah cerita. Ada nak pernah nak nutup? Oh, nyengok ini kamu Mustafa datang tak jadi. Yalah. Artinya memang ya jengok keadaan. Kalau memang eman untuk apa tertutup. Karena sekarang luar biasa masjid-masjid di muka bumi ini, di sepanjang perjalanan kita inilah sudah bermacam-macam. Ada masjidnya tak pernah terbuka, tak pernah tertutup nian. Ada banyu minum di luarnya, masya Allah. Ada air dispenser, muat kopi, ada gula di sepanjang perjalanan. Apalagi di daerah jauh itu, masya Allah.
di Sumatera lah banyak juga lah ikut. Maka aku jujur baik di Murau Utara itu siko masjid aku rekomendasikan. Salah satu kan, aku rekomendasikan yang di Tanjung Beringin karena waktu itu aku jadi kepala KUA. Dia ini ada masjid di pinggir sungai, tapi ada tanah lagi di tengah dusun. Nah, ketika itu aku ngomong, jangan bangun di situ, bangunlah di pinggir jalan. Lah mana tanah itu Pak Ustaz? Pak KUA ujinya. Di apa nama rolling apa nama itu? Tukar guling. Mana cara tukar guling, jual ko beli pinggir jalan. Nah, ternyata ketika menurut aku nyuk keterangan-keterangan itu kaki dusun kita kaki tempat uang mampir dan segala macam dia mau lah tuh. Ternyata mereka nurut, ternyata memang benar-benar tukar guling, bangunlah masjid di Bengin Rupit itu, ialah di pinggir jalan. Tanjung Beringin juga yang Kak Zili itu. Nah, itu nama Bengin Rupit ini, bangunlah sekarang di pinggir jalan itu. Lumayan halamannya besar. Bahkan informasi terakhirnya kejungan ambil luar Lumdem di dalamnya bagusnya, masya Allah. Besar itu biayanya. Uang jalan lah dari mana udah tahu pokoknya banyak dari pemerintah juga dibantu juga. Nah sekarang besar, bahkan sekarang uji cerita pengurus masjid itu kadang mobil-mobil gede ALS tuh pernah mampirnya di situ. Nah aku juga di sebelahnya lado berjualan pulau nak mirip gaya di Perbumuli. Artinya memang itulah masjid itu seharusnya ya jangan sepi melenging. Nah yang payah aja aku kaget magar kaget kamu kecil ke nah nak kecil masuk nak mutar mak mana. Nah ujungnya lewat bayi. Wong takut kan nak parkir di pinggir jalan. Mudah-mudahan artinya nah masjid kita juga ada rencana yang nak buat teras tu pada juga. Yang cerita tadi kita mau wong sungkan atau tak berani masuk dalam bakal ada hal-hal baca di luar asal besi kan. Ya apa tapi jangan salah membaca jangan sampai terbuka, jangan sampai tertutup. Buka-buka lah. Iya, kaki lah urusan. Mudah jangan-jangan ada yang hilang dan sebagainya. Nah itu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Ketua? Ya. Bendahara. Mengingat Allah dimanapun berada. Masya Allah Kak, bener, mantap Kak pertanyaan itu Kak. Itulah yang aku tadi barusan ngomong tadi. Uang ni lah pade, lah bagus, tapi peranginya cak mano. Terakhir kita ngomong, itulah zikir tak berjalan. Salah satu zikir tak berjalan tadi, tak mengingat Allah. Tak keruan namu tangli, juga tu nak barang, nak bengis baik, ngomongnya kasar, apa ngomongnya lekit segala macam, yang ngomong cak jeruk urut, ngomong kan. Nah dia ngomong ingat Allah, mana baca? Nah beda orang lang ingat Allah ini pasti ketewaduannya dalam dirinya, dalam hidupnya, dalam hari-harinya. Terutama masalah ibadatnya, tentu masalah pergaulan di lingkungannya dan caranya. Mungkin dalam hal-hal lain sampai titik nadirnya soal dia berpakaian dan sebagainya. Ya aku sarankan untuk bola galak jadi imam, galak semayang. Ya bukan kalau berhentilah bola walaupun lanang bersepan pendek menceting. Umpama kan, namun di dalam rumah dah tahu di kamar, keluar rumah mau berjalan ngeceting, bermotor mau kan sepan pendek. Ini lagi musimnya, kita tahu Lubu Linggau menjadi. Mendulu kan agak pertama aku masuk Linggau, pasca 98 dan sebagainya, uang lah banyak rapi galau. Sekarang berani. Tak lanang, tak betino yang bujang-bujang, betino lanang masihlah, betino juga lah sudah banyak yang pakai celana pendek keluar di mana-mana di jalan. Nauzubillah summa nauzubillah min salik. Nah itu menunjukkan kan. Kembali lagi, nah kaget siapa orang tuanya, siapa ininya. Tapi budak kini kok kalau dia nasihati, masya Allah. Kadang nak nyidio kerotan kaget diadunya ke ham pula. Iyo, mun aku masih juga rotan di rumah tu. Udah ngaji juga sebat-sebat tu. Bukan yang celana pendek tadi bukan di sebat. Ya terutama kalau kita jadi terutama keluarga gitu dulu. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertama keluarga gitu dulu.
Dah aku jujur be, kadang ponakan aku abang dia lah ini, langsung dia berlari. Ai, gitu. Bagusnya pakaian tu macam nak nyanyi di mana tu? Sindir baik itu. Maksud aku orang nyanyi dah sen tu buku apa? Kulu-kili. Oh, artis jangan itu roti. Ya sekali main itu aduh senyo, main itu umpama kan. Ni main film apa kita ni, dah dapat duit tidak. Nah, itu. Jadi artinya kita nasihat dulu yang ada dulu. Apa ledak tapi memang kajiannya yang untuk dekat kepada Allah ya. Barang siapa anak kita lah sudah umur 7 tahun mencepan 10 kita ajari untuk ibadat kepada Allah, kemudian 10 tahun dia juga dah galak ibadat kepada Allah, maka pukullah dia dengan tidak mencelakakannya. Aku rasa rotan tu tak mencelaka rasanya, cuman pedas baik mengentak kaki. Ada rotan sinep tu, rotan kecil tu. Nama rotan getah yo. Tambah lagi manau jangan gedenian. Artinya memang harus. Kalau awak masih aku nyalurkan kata ini dari Allah ngomong, lalu dah galak ibadat sebat ke aduh ni memang rotan tu. So lah gadis sebat juga teh halnya. Tu nak nganu kening tadi. Bahwa kita ni lah berusaha untuk supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak lanang juga, itu anak betina. Anak lanang juga yang cukup tadi, mau ngecetak agak so ini. Nah, yang payahnya lah tua pula sudah galak ke masjid, apalagi lah jadi imam, umpama kan, berusahalah untuk janganlah terbuka aurat. Ya, kadang-kadang kita ni lupa kadang-kadang kan. Selalu motor, siko baik sikit baik. Nak ke warung siko baik umpama kan. Tak tahu tubuhku pakaian tubuh ke mana-mana kan umpama macam itu. Lebih kurang macam itulah. Nah kadang-kadang, itulah menghilang kepercayaan itu. Idakah usah sekelas kita, sekelas orang sudah merawikan hadisnya banyak baik, bayangkan salah dikit baik, uang tak percaya lagi dengan hadis itu. Perawi hadis ilmunya tinggi, mengkito ni tambah lagi, dikit berkesalahan, uang tak percaya lagi. Perawi hadis dalam sebuah cerita itu perawi hadis yang banyak, kemudian orang ni banyak membaca hadisnya, dia nak pengen tahu siapa perawi hadis ini. Datanglah orang ini ke dekat rumahnya, dicarinya. Kecinian permasalahan itu Pak Ketua. Kawan ada cucung kan? Main ke cucung nah. Kalau kan budak orang kita main ke cucung naik ke anak. Ada digenggam lagi anaknya ngambil jakate dijengoi oleh orang yang nak tahu tentang perawi hadis tu. Mudi dikit nian masalah. Cuma main cucungnya baik. Begitu dia genggam ini, cucungnya datang, buka tangannya, jengok jakate. Nah, masalah kecil macam itu baik. Ternyata wong ini seluruh hadis yang diinikannya tidak dipercayanya lagi oleh wong itu. Bayangkan. Wow, begitu. Kita jangan main budak. Ya itu artinya itu. Apalagi kesalahanlah besar sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya kalau ada pertanyaan disimpan. Mudah-mudahan kajian subuh kita pada pagi hari ini tentang membahas tentang mengingat Allah ini akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Kak Jakaria, kalau wong lah mengingat Allah pasti jauh lah bedanya. Apalagi ngingat tu ngingat nian, bukan ingat-ingat yang lain kan, atau minta pemberi yang lain-lain. Tapi dalam kajian yang lain banyak ngomong, boleh tak kita ni ketika mengingat Allah, kita nuntut dengan Allah. Nuntut minta rezeki yang banyak, minta anak yang soleh, boleh. Bolehlah. Di mana lagi tempat kita nak minta, nak mengadu kalau selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita teruskan doa Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minallah minarrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin.
hamdan yu'afina bika bimazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim asimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal ghazal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal ghabati dain wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Telah memberikan ceramahnya kepada kami bersama. Semoga apa-apa yang telah diceramahkannya kepada kita bersama dapat menjadi tauladan bagi kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya ucapkan usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.